Selamat datang kembali di channel Nusa Edu. Lihat, dengar, dan berpikirlah. Pada 2 Oktober 2009, berdasarkan keputusan UNESCO yang merupakan badan PBB yang membidangi pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya yang telah mendunia. Batik merupakan kerajinan asli yang banyak ditemui di berbagai wilayah Indonesia, seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Madura, Tasikmalaya, dan Cirebon. Bahkan, di daerah Sumatera dan Kalimantan juga terdapat para perajin batik, dan setidaknya terdapat 23 provinsi di Indonesia yang memiliki batik dengan corak kekhasan lokalnya sendiri. Selain batik yang telah kita bahas tadi, masih ada beberapa kain asli Indonesia yang mendunia dan pastinya terkenal dengan keindahan coraknya. Apa sajakah? Ayo kita simak di video ini. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar kamu tetap terhubung dengan informasi-informasi edukatif lainnya dari channel kami. Kain ulos. Kain ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos yaitu dengan menggunakan alat tenun dan bukan mesin. Kain ini didominasi oleh warna merah, hitam, dan putih. Kemudian dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak, sebagai perlambang warna kesukaan masyarakat Batak. Ulos bagi nenek moyang masyarakat Batak menjadi bagian dari 3 sumber kehangatan dalam dunia, yakni matahari, api, dan ulos itu sendiri. Pada mulanya, ulos dikenakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak dalam bentuk selendang atau sarung saja. Tetapi kini kain ulos sudah banyak dijumpai dalam bentuk produk souvenir seperti pakaian, ikat pinggang, tas, dasi, dompet, bahkan kalian bisa menjumpainya sebagai alas meja, gorden, atau sarung bantal. Kain songket. Kain tradisional Indonesia ini dibuat oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu, serta termasuk dalam jenis tenunan brokat. Kain ini juga tidak dibuat menggunakan mesin, melainkan ditenun menggunakan tangan, dengan benang perak dan benang emas sebagai bahan utamanya. Istilah sungkit merupakan asal-muasal sebutan kain songket. Menurut bahasa Melayu, arti kata tersebut adalah mengait, yang sesuai dengan teknik pembuatan kain songket, yaitu dengan cara dikaitkan serta mengambil sejumput kain tenunnya. Kemudian, barulah menyelipkan benang emasnya. Songket juga tampil dengan beragam motif tradisional yang menjadi ciri khas budaya warga setempat. Sejumlah motif terpopuler adalah barantai merah, barantai putiah, buah palo, dan sai kalamai. Selain itu, masih banyak lagi motif songket yang belum dipatenkan secara resmi. Kain geringsing. Bali memiliki berbagai warisan budaya kuno dan masih bertahan lestari sampai saat ini. Salah satunya adalah kain geringsing yang bisa kita jumpai di Desa Tenganan. Tidak hanya menjadi komoditi warga lokal Bali saja, tetapi kain ini juga cukup diminati oleh warga asing dan bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Kain geringsing ini tergolong langka. Dalam proses pengerjaannya sangat rumit dan hasilnya pun bermutu tinggi. Karena penenunan kain geringsing di Tenganan menggunakan teknik menenun double ikat yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Jika ingin membanding-bandingkan, kain tenun geringsing awalnya lebih terkenal di kalangan wisatawan asing ketimbang wisatawan Nusantara.
terlihat dengan kunjungan ke desa ini lebih didominasi oleh turis asing. Namun, sekarang sudah banyak juga wisatawan domestik yang mulai tertarik untuk menikmati kerajinan langka tersebut. Bahkan, ada beberapa pengoleksi kain geringsing yang berasal dari Indonesia. Kain tapis Lampung. Kain tapis merupakan kerajinan kain tenun bercorak benang emas yang berasal dari Lampung. Pada awalnya, tapis Lampung hanya dibuat khusus untuk dipakai sebagai pakaian wanita saja. Namun, karena perkembangan zaman yang semakin modern, tapis Lampung bisa juga digunakan sebagai pakaian untuk pria. Adapun yang membuat tapis Lampung itu spesial karena kain ini dibuat dengan cara ditenun terlebih dahulu. Kemudian, barulah diberi motif dengan benang emas. Namun sayangnya, benang emas yang digunakan merupakan produk impor yang berasal dari India, sehingga waktu pengerjaannya pun memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 2 bulan. Karena itulah, tak heran jika satu kain tenun tapis Lampung untuk sepasang baju dihargai hingga belasan juta rupiah. Kain Besure. Kain Besure ini adalah ikon khas Provinsi Bengkulu yang saat ini banyak disulap menjadi batik yang keren. Besure artinya bersurat jika mengacu pada aksara Arab. Dulunya, kain Besure hanya berwarna hitam dan biru dongker saja. Sedangkan untuk penggunaannya, kain Besure pada mulanya hanya terbatas untuk upacara-upacara adat, seperti dipakai untuk pengapit pengantin pria pada acara pernikahan, hiasan ayunan cukur bayi, penutup jenazah, dan lain sebagainya. Namun saat ini, penggunaan kain Besure tidak lagi terbatas pada perayaan atau upacara-upacara adat, melainkan telah digunakan untuk berbagai keperluan seperti pakaian dinas, pakaian pesta, busana muslim, dompet, tas, serta souvenir atau cenderamata dengan beraneka ragam perpaduan desain motif flora, fauna, ornamen, ukiran rumah tradisional, huruf kaganga, dan lain sebagainya. Kain Sutra Bugis. Kain Sutra Bugis dapat dikategorikan ke dalam jenis produk kerajinan tenun khas Sulawesi Selatan yang memiliki motif sangat cantik. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat kain tradisional ini pun terbilang eksklusif, karena benangnya didapat dari ulat sutra atau kokon sebagaimana masyarakat setempat menyebutnya. Kain Sutra Bugis ini pembuatannya masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan alat tenun tradisional atau gedongan dan mesin atau alat tenun bukan mesin. Sedangkan untuk pewarnaannya sendiri berasal dari pewarna alami tumbuh-tumbuhan. Pada awal pembuatannya, kain tenun Sutra Bugis mempunyai 2 macam motif. Yang pertama yaitu motif kotak-kotak besar atau balolobang dan kotak-kotak kecil atau baloreni. Balolobang dipakai oleh kaum pria, sementara baloreni dipakai kaum wanita. Seiring dengan bertambahnya keahlian para pengrajin, motif sutra pun menjadi lebih bervariasi. Itu tadi beberapa kain khas tenun dari Indonesia yang sangat memukau. Adakah salah satu dari kain di atas yang pernah kalian kenakan? Bagaimana corak dan bentuk kainnya? Mungkin bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.